Baik, kembali lagi bersama saya Mas Radek di channel kesayangan kita Sibayak Majua-Jua. Pada malam hari ini kita akan mencoba penelusuran di sebuah makam, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Tidak usah kita sebutkan di mana makam ini terletak agar tidak terjadi keributan di masyarakat. Dan kepada sahabat Sibayak dimanapun Anda berada, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen agar channel kita ini dapat berkembang dan dapat memberikan edukasi-edukasi untuk agar yang berguna di kehidupan nyata dan sehari-hari. Baik, saya akan bercerita sedikit tentang tempat ini, di mana tempat ini yang seperti Anda lihat tadi ada kereta yang lalu lalang, berarti di dekat sini ada sebuah jalan. Di mana pada malam hari di jalan ini, menurut informasi yang kita dapatkan dari masyarakat di sekitar sini, dan juga ada yang men-WhatsApp ke nomor WA tim Sibayak bahwa di tempat ini apabila sudah lewat jam 1 pagi, apabila ada orang yang melintas di tempat ini, maka akan sering mengalami gangguan-gangguan seperti suara-suara aneh, seperti suara memanggil, orang melempar. Tapi itu semua belum kita bisa percayai. Maka kita tim Sibayak dan saya Mas Radek khususnya akan membuktikan apakah itu benar atau tidak. Dan yang kedua, ada juga penonton Sibayak yang mengatakan, sosok apa sih yang ada di tempat ini sebenarnya? Seperti itu. Tapi berhubung ini masih jam 12, mungkin lagi rame-ramenya masyarakat yang lalu lalang di tempat ini, tidak ada masalah juga. Kita akan mencoba ekspor apa adanya, kan seperti itu Bang Kalvin. Baik, pemirsa Sibayak, kita mulai aja ekspor kita ini, karena apabila kita menunggu waktu lenggang ataupun kosong di tempat ini rasanya tidak mungkin. Karena ini adalah jalan umum dan adalah salah satu jalan utama antara menghubungkan satu desa ke tempat yang lain. Ayo Bang Kalvin, kita mulai aja perjalanan kita. Seperti yang Anda lihat, Bang Kalvin tolong disorot Bang Kalvin. Kita benar-benar sekarang ini berada di sebuah pemakaman. Yuk. Sangat sunyi sekali. Pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada. Oke, pemakaman. Kita lihat ke sana Bang Kalvin. Kita harus membuktikan dulu kepada penonton Sibayak bahwa tempat ini benar-benar adalah pemakaman umum. Oke, coba Bang kameramen dilihat ke sana Bang kameramen. Pemakaman Bang Kalvin ya. Oke, ayo kita mulai aja. Kita coba berjalan pelan-pelan di tempat ini. Ikuti saya Bang kameramen. Apakah benar di tempat ini ada sosok penunggunya? Ayo kita coba melihat. Tapi Bang Kalvin, sebelum kita masuk ke dimensi mereka, alangkah baiknya saya dan seluruh penyintas Sibayak dimanapun Anda berada membantu saya untuk berdoa agar semua yang sudah dimakamkan di tempat ini, mereka mencapai titik akhir mereka yang kita bilang surga Bang Kalvin atau Bang kameramen. Mari kita doakan agar dimudahlah jalan mereka menuju surga itu, dan ditempatkanlah mereka di surga, di tempat yang paling bahagia. Yuk Bang, kita ikutin. Kita sudah melakukan doa, salah satu untuk memohon perlindungan kepada kita juga sebenarnya. Baik Bang Kalvin, kameramen dan seluruh pecinta Sibayak dimanapun Anda berada, di sini saya ada melihat sesosok wanita yang berbaju putih. Ya, wajahnya sih sebenarnya tidak ada luka-luka, tidak apa dibilang, atau yang sering disebut Mbak Kunti ya kita bilang ya. Rambutnya gondrong, yang sedang melihat kita, dan dia seolah-olah berkata, jangan kamu syuting saya. Ngerti juga dia bahasa syuting ternyata di dimensi mereka ini. Tapi
tidak apa-apa, kita abaikan saja karena dia juga tidak ada mengganggu kita di sini. Dan bukan, saya rasa inilah salah satu suara-suara yang mengakibatkan masyarakat yang melintas di tempat ini merasa ketakutan. Hawa-hawa mereka ini, karena sifat-sifat mereka ini atau sifat kunti inilah sebenarnya yang mengganggu. Biasanya kalau jin-jin yang sudah memiliki kekuatan-kekuatan besar itu sifatnya tidak mengganggu masyarakat. Ayo bang, kita jalan lagi bang. Ya, kalau dibilang di sini penampakan yang sangat banyak sekali. Karena apa? Ini makam. Memanglah tempat mereka. Kalau yang seperti ini adalah arwah-arwah yang gentayangan, arwah-arwah yang tidak diterima langit dan bumi sebenarnya. Wah, sorot Bang Alvin. Kita langsung aja ke sumber yang sering memanggil-manggil itu ya. Yang sering memanggil bahkan akan melempar sebenarnya kalau kita lewat sini sendirian. Yang sering memanggil itu adalah sosok yang duduk di sana sebenarnya. Dia agak tersembunyi, perwujudannya adalah seperti manusia yang bertubuh besar, hitam, berbulu, dan memiliki taring yang bertanduk. Sosok apakah itu kita belum tahu. Apakah itu dibilang orang itu Om Gondo ataupun apa itu namanya, terserah dia juga ingin. Ya, kita di sini hanya ingin membuat konten, bukan untuk mengganggu dia, kan seperti itu. Jadi kenapa dia sering mengganggu di tempat ini? Ya namanya juga sifat mereka itu adalah menakut-nakutin. Karena kalau tidak menakut-nakutin, dia bilang dia menakut-nakuti ini adalah hiburan mereka gitu. Ibarat kita itu sedang main PUBG atau game online sebenarnya, menakut-nakuti manusia ini. Jadi karena ini jalannya sepertinya kalau kita syuting di tempat ini malah kita takut mengancam keselamatan kita. Karena orang dari jauh berkendara melihat saya seperti ini, sepertinya kita berpikir kita ini begal gitu kan. Dan mereka itu selalu mengebut dan mengeber kendaraannya di tempat kita berdiri ini. Kita ke dalam aja Bang Kalvin, karena saya merasakan ada energi yang sangat besar di sebelah sana Bang Kalvin. Pecinta Sibayak dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu takut dengan yang namanya jin atau makhluk halus ini. Karena apapun ceritanya, kita memiliki cahaya yang lebih besar, yang membuat mereka silau melihat kita apabila kita dekat dengan Tuhan kita. Ayo Bang kameramen. Ini juga ada batang kayu yang sangat besar. Tapi sepertinya kita tidak diizinkan untuk ekspos ke tempat ini karena gimana kita bilangnya? Bukan kita takut sebenarnya, tapi itu tadi kita takutnya gitu mengundang orang untuk berhenti untuk mendekati kita gitu. Yang dapat menyebabkan kita tidak nyaman dan mereka juga tidak nyaman. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, di sini saya hanya melihat sosok seperti apa kita bilang ya, perwujudannya seperti apa kita bilangnya, seperti ular, tapi dia sudah berwujud. Tapi kalau tentang pohon besar ini, kita sudah membuat sebuah video di tempat ini. Dan Anda juga nanti bisa menyaksikannya, sambungan dari video kita ini.
Yuk bang, kita ke sana aja bang, karena banyak sekali anak-anak yang baru pulang, anak-anak cabe-cabean kan, yang dapat membangkitkan emosi kita nantinya. Bang kameramen, ada merasakan atau mencium aroma-aroma bau busuk? Tidak ada, Mbak. Apa itu, Mbak? Ayo kita coba lihat aja apa sebenarnya ini. Karena tadi di sana ada yang duduk, apa gitu ya, udah berulat wajahnya gitu, habis separuh gitu Bang Kalvin, yang mengeluarkan aroma sangat menyengat. Baik, pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, Anda sudah melihat itu ada batang pohon besar yang di sana. Kita akan coba ke sana aja langsung, karena di sana memiliki aura yang sangat besar sekali. Dua. Pulau Nuwun, permisi, Mbak. Permisi ya, guys. Coba, Bang kameramen berhenti dulu Bang kameramen. Biar kita netralisir dulu. Iya Bang. Itu tadi ada apa itu, Mbak? Di mana itu Bang? Sebelum kita tadi maju, ada apa, Mbak? Apa yang Mbak lakukan? Iya, kita untuk mengurangi aura-aura negatif di tempat ini kan kita tidak salah untuk menetralisirnya terlebih dahulu. Untuk apa kita bilang ya, selain untuk agar mereka juga berani dekat dengan kita, itu tadi supaya kita terhindar dari binatang-binatang melata Bang Kalvin. Atau sebagai pengenalan diri kita? Ya bisa juga Bang Kalvin, karena di sini coba diperlihatkan dulu Bang Kalvin, di zoom atau di expose lebih, Iya, Mbak. yang lebih, agar pemirsa Sibayak itu tahu bahwa ada batang kayu besar. Yuk lanjut aja Bang Kalvin terus. Kita di sini cuma 2 orang, tidak ada orang lain yang membantu kita. Coba Bang, langsung Bang, mari Bang. Permisi, kula nuwun, Mbak. Oke, bisa lihat batang kayu yang sangat besar, yang di dalamnya ini keroak. Kita tidak tahu apa yang mengakibatkan bisa keroak seperti ini Bang Kalvin. Dan seluruh pencinta Sibayak dimanapun Anda berada bisa menyaksikannya. Coba Bang, dilihat aja Bang. Tengahnya sudah keroak ya, Mbak? Ya, di zoom aja, didekatin aja Bang Kalvin biar jelas. Ya kalau ditanya ini batang kayu apa, ya kita tidak tahu batang pohon apa, kan seperti itu Bang Kalvin kan. Yang penting ini pohon kayu besar ya, Mbak? Iya, seperti tanah beringin Kita kita bilang kita ya. tidak tahu pula jenisnya ya, Mbak? Iya, karena kita bukan ahli biologi. Iya, Mbak. Kan gitu. Jadi pemirsa Sibayak, saya akan mencoba berkomunikasi, melihat sosok-sosok apa aja kah yang ada di tempat ini. Oke, saya akan mencoba mulai ritual saya.
Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, setelah saya melakukan komunikasi di tempat ini, saya melihat sosok yang dominan di tempat ini sebenarnya yang menunggu batang pohon besar ini. Mungkin sahabat-sahabat yang memiliki indera keenam atau sixth sense di luar sana juga dapat melihatnya. Jadi menurut penglihatan mata batin saya melihat sosok yang dominan adalah dua orang di tempat ini. Sosok seorang orang tua laki-laki yang berjubah putih-putih yang memiliki ikat kepala sorban, dan satu orang lagi seorang bapak juga, orang tua laki-laki yang berbaju merah-merah, tapi ikat kepalanya di sini itu seperti kuning kita bilang ya. Jadi sosok apakah itu sebenarnya, kan seperti itu. Itulah sebenarnya sosok yang menguasai ataupun centengnya lah di tempat ini, penguasa daerah atau penguasa tempat. Dia berpesan kepada kita, boleh Anda mengeksplor di tempat ini, tapi tolong eksplorlah yang benar-benar, jangan Anda mengada-ngada yang dapat menimbulkan kesan tempat ini jadi angker, jadinya orang malas untuk berjarah ke tempat ini. Jadi mereka juga tadi berpesan, datuk ini berpesan kepada saya, hati-hati kepada datuk atau laki-laki yang berbaju warna merah itu, karena sifatnya adalah sifat emosi. Mungkin dia tidak menerima kehadiran kita di tempat ini. Tapi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, tidak ada jadi masalah kepada kita, karena kita apapun ceritanya, kita sudah menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita sudah memohon ampun, memohon petunjuknya, dan memohon perlindungannya sebelum masuk ke tempat ini, pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada. Jadi tadi ada satu hal yang membuat saya tertarik, yang menarik kita ke tempat ini. Saya seperti melihat cahaya warna putih. Apakah itu benda pusaka atau itu sekedar batu cincin, saya juga belum tahu. Apakah pemirsa Sibayak mau melihatnya? Apa kita akan coba membuktikannya? Apakah itu benar-benar benda pusaka atau benda bertuah? Coba, apakah saya akan memulai dulu perbincangan saya dengan datuk ini? Apakah beliau mengizinkan? Sekedar untuk memperlihatkan saja kepada kita. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, datuk ini ingin memberikan oleh-oleh kepada tim Sibayak, tapi kita belum tahu oleh-oleh itu apa. Apakah kita siap membawanya atau tidak, kita pun juga tidak tahu. Tapi kita akan mencoba, karena juga kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan benda gaib itu ke benda nyata. Tapi kita dibantu oleh sang pemilik benda tersebut. Digaris bawahi, dibantu oleh sang pemilik benda tersebut, karena mungkin dia sudah berjodoh kepada kita. Bukan kita menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain-lain gitu loh. Tapi apabila dibutuhkan, kita juga memiliki terapan-terapan ilmu untuk menyatakan benda gaib ke alam nyata. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, coba bang kameramen dipastikan dulu di bawah, bang kameramen, bahwa tidak ada rekayasa, bang kameramen. Batang-batang bang, di atas bang, tengah bang. Posisi penarikan di sini ya, Mbak? Iya. Itu ada seperti kodok, hati bang kaki. Iya. Mana, Mbak? Ini bang. Coba di zoom bang. Ini. Oh iya. Wih. Oke. Kosong bang ya. Kosong ya penonton ya. Oke, kosong ya. Kosong ya penonton ya. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, bang boleh mundur sedikit bang dari situ abang ambilnya bang. Kita akan mencoba meminta, kan itu bang kameramen. Iya, Mbak. Di shooting bang ya, biar jangan nanti dikirain kita merekayasa bang Kalvin. Iya, Mbak. Ini bang, coba Iya. bang, jangan dimatikan kameranya bang ya. Iya, Mbak.
Nampak bang? Iya mbah. Panas sekali bang, biar saya netralisir dulu bang. Oke bang. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, kita sudah diberi oleh-oleh dari Datuk ini. Apakah mungkin kita sebutkan nama Datuk ini Bang Kalvin? Saya rasa Tidak tidak perlu, usah, Mbak. ya. Sebuah batu warna putih yang sangat putih, apa ini kita bilang Bang Kalvin ya? Putih susu mbah. Putih susu. Putih gigi susu. Seperti ada bekas apa Mbak ya? Mata Mbak ya? Biru putih ke biru, Garis, biru langit garis mbah. seperti mata Mbak ya? Iya. Jadi coba saya akan berkomunikasi apa fungsinya ini Mbak ya. Iya mbah. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, setelah saya berkomunikasi dengan penghuni batu ini, dia bilang batu ini adalah untuk apa kita bilangnya, agar mudah melihat menembus alam yang tidak nyata Bang Kalvin. Jadi Bang Kalvin, alangkah baiknya setelah kita melakukan penarikan ini kita kembali aja, karena pesan Datuk ini tadi yang berbaju merah itu sedang mendekati kita dan sedang menyiapkan bala tentaranya Bang Kalvin. Kita bukan takut pada dia, tapi kita tidak mau aja ada gesekan sekedar untuk membuang-buang tenaga yang tidak diperlukan sebenarnya Bang Kalvin. Ayo Bang Kalvin kita kembali. Ya. Jadi ini Bang Kalvin kita apakan Bang Kalvin? Kita kembalikan apa kita simpan aja dulu Bang Kalvin? Kita simpan aja dulu mbah. Hati-hati Bang Kalvin ya. Iya iya mbah. Di sini pun sebenarnya ada sebuah benda Bang Kalvin. Cuman itu tadi resiko yang harus kita hadapin, kita harus bertarung dulu dengan Panglima Hulu Balang namanya ini Bang Kalvin. Yuk Bang Kalvin kita ke sana Bang Kalvin. Panglima Hulu Balang itu sosoknya apa itu mbah? Itu sosok yang berpakaian merah-merah. Oh yang berpakaian merah tadi ya mbah? Iya, itulah dia Panglima Hulu Balang. Kita sebut aja namanya tidak masalah. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, jangan lupa Anda untuk subscribe, like dan komen untuk agar channel kita ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang menarik dan berguna di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami ingin sekedar memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Sibayak dimanapun Anda berada. Apabila sahabat-sahabat Sibayak memiliki benda-benda pusaka yang sudah hilang ataupun ada benda pusaka yang ingin dinyatakan ke alam nyata dari gaib, Anda boleh menghubungi tim Sibayak ini agar kita membantu menyatakan benda tersebut. Salam dari kami, Mas Radek, Sibayak Majua Jua.